Penangkapan Peggy atau Peron awalnya diharap memberi titik terang pemirsa. Namun ketika muncul kesaksian dari saksi mata dan juga muncul kesaksian keluarga Peggy, ini seolah semakin menambah daftar pertanyaan. Dan untuk lebih jelasnya kita akan membahas bersama kuasa hukum keluarga almarhumah Vina. Ada Putri Maya Rumanti dan Komisioner Kompolnas ada Yusuf Warsim. Saya sapa. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Maya dan Bang Yusuf, apa kabar? Selamat malam Mas, kabar baik. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tadi kami juga sudah mencoba menghubungi AEF dan juga keluarganya. Namun memang yang bersangkutan belum bisa bergabung dalam dialog kita malam ini. Saya ke Mbak Maya terlebih dahulu. Banyak sekali pertanyaan saya nih Mbak Maya. Yang pertama mungkin mengenai kesaksian AEF ini ya. Yang kemarin sempat menyampaikan tentang kronologi peristiwa, dia melihatnya langsung pada saat itu. Apakah dari informasi saksi ini, tambahan ini, menambah dugaan kejanggalan atau membantu untuk mengungkap kasus, Mbak Maya? Ini keterangan saksi yang kapan nih, Mas? AEF. Keterangan saksi yang kapan? Yang kemarin ya, kita AEF. juga... Tahun 2016 atau kemarin ini? Yang kemarin ini tentang kesaksiannya dia melihat tahun 2016. Oh, perihal itu tentunya kalau memang apa yang disampaikan oleh AEF itu benar adanya, tentunya akan sangat membantu. Sangat membantu sekali, karena dia kan merupakan saksi kunci, Mas. Dia adalah saksi kunci? Ya, kurang lebih seperti itu, karena dia yang mengetahui, yang melihat saat itu ya. Tapi dari informasi AEF menyampaikan bahwa dia sudah menyampaikan langsung kepada pihak kepolisian dan mengenal orang-orang yang terlibat dalam penganiayaan tersebut. Ini seperti apa dari kuasa hukum Vina melihatnya? Kalau seperti itu tentunya kami tidak bisa berkomentar banyak ya Mas. Itu kan ranahnya kepolisian, tentunya bagaimana harus menggali informasi tersebut sejak awal yang diberikan oleh si AEF tersebut. Begitu. Karena kami sendiri belum mendapatkan informasi apapun dari Polda Jabar ini Mas. Jadi Polda Jabar hingga saat ini belum memberikan rilis resmi apapun, termasuk tentang satu DPO yang ditangkap, Mbak Maya? Iya, jadi Polda Jabar belum sama sekali memberi informasi kepada kami perihal yang mana wajahnya gitu loh. Yang mana wajahnya si terduga Peggy ini, tapi kan kita mendapatkan informasinya melalui media sosial saja, begitu. Kami sampai hari ini masih menunggu informasi dari Polda Jabar. Kami sempat mendengar dari Bang Hotman yang bilang bahwa apabila benar pelaku ini disembunyikan selama 8 tahun maka bisa dikenakan pidana. Tapi kemarin dan beberapa media juga sudah mewawancarai Ibu Peggy menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak tahu dan merasa menjadi tumbal dalam hal ini. Dari kuasa hukum Vina ada tanggapan tentang hal itu? Ya kalau memang keluarga dari Peggy mampu membuktikan tuduhan tersebut mampu membantah, ya tentunya tidak akan terjadi. Tapi kalau memang bisa itu terbukti ada penyembunyian dari pihak keluarganya Peggy yang tertangkap saat ini, maka itu akan bisa diproses, Mas. Artinya bisa dari... diproses dengan obstruction of justice, ya. Nah itu bisa dikenakan itu, Mas. Tapi saat ini kita masih belum bisa memastikan itu. Nah ini menarik mengenai obstruction of justice, artinya kan apakah dalam aturan ini dari hukum ini adalah menyembunyikan pelaku yang dia tahu berbuat salah. Kalau misalnya pelaku keluarga ini tidak tahu bahwa anaknya berbuat salah, itu seperti apa Mbak Maya? Ya itu tadi, nanti kan dari hasil penyidikan tentunya kita akan tahu gitu Mas. Dari informasi-informasi selama ini yang didapatkan perihal si terduga Peggy ini kan ada ciri-ciri yang dia menggunakan masker, kemudian merubah identitas, gitu kan tentunya ada ciri-ciri lah gitu yang mengarah ke arah sana gitu untuk mengelabui ya. Tapi apakah ini benar atau tidak itu tadi, kalau memang ada keterlibatan dari pihak keluarga ya tentunya harus diperiksa Mas. Artinya ini cukup menyulitkan pihak kuasa hukum dari almarhumah Vina juga ya, karena rilis resmi dari Poldanya belum dapat sehingga pihak kuasa hukum belum bisa bersikap, begitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi kami belum tahu gitu. Jadi kalau kita terlalu jauh berbicara, ya dianggapnya nanti kami menuduh. Karena yang memiliki informasi resmi menjelaskan itu adalah pihak kepolisian. Nanti baru kami mengambil sikap seperti itu. Kalau begini pertanyaannya Mbak Maya, 8 tahun 3 DPO belum ketemu. Ketika viral sekarang, 1 DPO akhirnya ketemu. Dari pihak kuasa hukum melihatnya seperti apa? Janggal atau apresiasi dengan kinerja Polri terlebih dahulu saat ini? Ya,
Jika ditanya seperti itu, Mas, satu hal yang pertama yang saya akan jawab adalah, saya tadi malam setelah habis mengisi acara di Dua Sisi, saya berkomunikasi, berbincang lah dengan salah satu mantan jenderal yang menjadi narsum di Dua Sisi. Ya. Saya menanyakan perihal kenapa selama 8 tahun DPO tersebut tidak dicari. Ternyata saya mendapatkan informasi bahwa itu bukan tidak dicari, namun 3 DPO tersebut dicabut keterangannya oleh 5 orang tersangka, begitu. Jadi secara otomatis Polda tidak bisa lagi mencari apakah memang si 3 orang ini layak untuk diteruskan atau tidak gitu, karena memang keterangan dari 5 orang tersebut berikut keterangan mereka juga dicabut, begitu Mas. Itulah akhirnya Polda tidak meneruskan pencarian mereka, begitu. Nah, ini mungkin saya akan bertanya kepada Bang Yusuf nih. Bang Yusuf, mengenai pencarian akhirnya tidak diteruskan karena dicabut keterangan oleh 5 tersangka, begitu ya Mbak Maya ya? Ini ya, bagaimana betul nih kalau dari Kompolnas melihatnya, Bang Yusuf? Ya, catatan kami kan salah satunya, kami sudah konfirmasi saat ketemu dengan kuasa hukum salah satu terpidana, terkait dengan keterangan daripada 3 yang saat ini dimaksud DPO itu kan tidak dalam dada keterangan yang jelas gitu, termasuk terjadi perubahan keterangan dengan wujud DPO. Baik. Itu seperti itu. Namun yang kedua, kalau kita lihat dari keluarga korban, Eki itu adalah anggota kepolisian. Betul. Secara pribadi orang tua tersebut telah berusaha terus meyakini adanya tersangka lain dari 8 terpidana itu. Yang bersangkutan secara pribadi mencari informasi itu disampaikan kepada pihak Reskrim. Nah itu artinya kan itu sebenarnya upaya-upaya untuk terus mencari dalam proses 8 tahun lalu ada, hanya secara formil keterangan yang berubah-ubah tentu menyulitkan bagi penyidik Polda untuk dijadikan dasar pencarian orang, apalagi sampai menjadikannya DPO. Itu yang hal-hal yang seperti itu catatan kami. Besok minggu depan akan kami konfirmasi secara jelas ke Polda Jawa Barat. Itu Mas. Bang Yusuf, kalau mewakili netizen yang ramai di media sosial, kalau memang yang menyulitkan adalah keterangan yang berubah-ubah sehingga mencari pelaku 3 DPO ini sulit, begitu, dan meneruskan pencariannya juga sulit, apakah harus viral dulu sehingga keterangan berubah-ubah pun bisa disingkirkan dan langsung bisa cepat ketemu gitu, Bang Yusuf? Begini, kembali, upaya pencarian itu mendeteksi, memantau, itu dilakukan. Informasi yang kita peroleh sementara itu dilakukan. Namun untuk memastikan apakah katakanlah ini Peggy yang dimaksud dengan keterangan, meskipun ada perubahan dari keterangan terpidana lainnya, tentu memerlukan kepastian. Nah, kita juga tidak bisa menutupi dengan viralnya kasus ini berdampak kepada yang barangkali selama ini menjadi hambatan-hambatan mendorong itu terbuka. Ya, tentu kan kita tetap tidak bisa menutupi dan tidak perlu kita berpikiran bahwa dengan viral dulu baru ini tuntas ya. Dampak dari viral itu tidak hanya sekedar mengungkapkan, tapi bisa memberikan petunjuk-petunjuk baru. Ya, kan? Berbagai macam komentar, katakanlah di netizen, di medsos itu kan dianalisis, wah ini bisa dijadikan petunjuk. Nah, itu menjadi petunjuk-petunjuk baru bagi pencari, bagi penyidik selama dalam proses pemantauan. Sulit untuk memastikan bahwa ini dimaksud Peggy, sehingga apabila dilakukan pada waktu itu khawatir salah tangkap, dan dasar hukumnya juga tidak begitu kuat karena keterangan dari terpidana sebelumnya berubah-ubah, maka dugaan kami tidak dilakukan. Nah, sementara dalam proses saat ini begitu kuat dorongan
publik, netizen, agar kasus ini bisa diungkap yang diawali dengan adanya film Vina itu ya, ini menjadi pendorong, itu harus kita akui. Ya, Bang Yusuf, kalau ini saya tertarik untuk membaca salah satu komentar dari netizen di media sosial bahwa kasus Vina dan Eki ini bukan satu-satunya yang terjadi di negeri ini yang masih banyak misteriusnya. Artinya apakah untuk mengungkap kasus-kasus yang lama dan masih belum ada ujungnya ini harus diviralkan dulu dan harus difilmkan dulu? Bukankah artinya tidak fair untuk negara kita kalau begitu? Kita jangan bicara dengan fair atau tidak, tapi itulah proses hukum. Secara teoritik, dalam teori hukum itu ada sendiri namanya hukum responsif. Nah, hukum responsif itu dalamnya ada partisipasi masyarakat di dalam membuat hukum. Nah, termasuk di dalam konteks penegakan hukum juga, di mana masyarakat juga sebagai pengawas. Kompolnas sebagai pengawas lembaga tentu juga diawasi oleh masyarakat. Apabila kami terasa belum mampu mengawasi, kami juga didorong oleh masyarakat dengan menerima keluhan-keluhan atas kinerja Polri dalam penanganan kasus. Nah, itu ya kita sambut baik saja, gitu. Kita sambut baik saja asal proses respon masyarakat ini cepat direspon oleh Polri. Nah, dengan viral itu akan mendorong Polri untuk responsif. Apabila ada selama ini seolah-olah terkesan lambat, jalan di tempat, itu terdorong. Nah, begini Mas Yudi, ini kan penyidik Polda pada saat ini di Reskrimum ini merupakan tim kasus Subang. Kasus Subang kan kemarin sulit terungkap, tapi ini tim mereka turun langsung terungkap pelakunya siapa. Nah, ini mudah-mudahan kinerja dalam pengungkapan kasus Subang kemarin ini berhasil mengungkap kasus pembunuhan Vina ini yang masih tersisakan adanya dugaan 3 tersangka untuk bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya. Itu kita percayakan kepada mereka pada saat ini. Amin. Baik, menarik sekali penjelasan dari Bang Yusuf. Saya ke Mbak Maya kembali. Mbak Maya, benarkah keluarga Vina mempertanyakan keberadaan Linda nih Mbak Maya? Tapi dijawabnya nanti setelah jeda pemirsa. Kami akan segera kembali, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan dialog kita pemirsa, dan saya harus mengapresiasi dan berterima kasih masih bergabung bersama kita kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Putri Maya Rumanti, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warsim, karena ini seperti mewakili suara masyarakat yang juga ingin ada keadilan untuk Vina dan Eki. Mbak Maya, tadi pertanyaan saya mengenai keberadaan Linda. Saya sempat menyaksikan Anda di media sosial TikTok yang menyampaikan seolah-olah seperti bahwa keberadaan Linda ini sudah diketahui. Apakah bisa lebih dijelaskan lagi mengenai keadaan di mana saat ini Linda? Memang Linda ada di Jakarta, pokoknya seputaran Indonesia dia ada gitu. Dan mungkin dalam waktu dekat ini Linda akan keluar kok. Dan sedang kita komunikasikan dengan pihak keluarganya, coba kita jalin komunikasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan keluar begitu. Doakan aja Mas. Amin, pasti didoakan, apalagi kalau untuk keadilan bagi Vina dan Eki. Tapi begini Mbak Maya, keberadaan Linda ini posisinya nanti dari kuasa hukum akan menyampaikan apa sehingga bisa semakin memperjelas kasus ini? Karena kalau terakhir yang kita tahu kan yang beredar tentang, mohon maaf ya, kerasukannya begitu, tentang suara yang akhirnya terekam tersebar di mana-mana. Nah, ini seperti apa dari kuasa hukum? Perihal Linda, saya belum bisa menjawab karena memang kami sendiri belum bertemu. Dan kami sedang menjalin komunikasi, mudah-mudahan memang bisa kami langsung yang mendampingi. Nanti kalau sudah jelas pasti baru saya akan membuat statement, Mas. Kalau di media sosial ini kan banyak teori-teori dugaan konspirasi ya, Mbak Maya ya. Kalau tentang dugaan istri dari Peggy, benar atau salah? Salah. Salah ya? Linda bukan istri Peggy ya? Bukan. Biasalah kalau media itu kan, ya media sosial itu kan selalu mengait-ngaitkan ya. Tapi itu biasa terjadi lah. Itu kita harus sadari itu. Kita harus sadari itu. Karena ini masanya zamannya memang media sosial. Ya kita nggak bisa tolak itu. Tapi mudah-mudahan memang apa yang menjadi dugaan-dugaan tersebut bisa terbantahkan lah nanti. Artinya Linda sudah berkeluarga berarti sekarang Mbak Maya? Iya. Linda sudah berkeluarga dan sudah memiliki anak. Baik, menjadi salah satu yang akan dihadirkan untuk memperjelas kasus ini, apakah ada lagi selain Linda, Mbak Maya?
Untuk saat ini mungkin belum ya. Saya belum bisa memastikan siapa-siapa yang bisa kami jalin komunikasi, Mas. Mungkin Linda pun kami akan upayakan. Mungkin dalam waktu dekat nanti kita bisa berikan informasi begitu. Ini menarik juga membahas tentang teori-teori dugaan konspirasi. Tadi juga sempat kita dapat informasi pelajaran dari Bang Yusuf juga mengenai hal ini. Kalau dari kuasa hukum Vina sendiri mengenai teori-teori netizen ini, apakah ada beberapa yang dilihat menjadi referensi, dipertimbangkan masuk akalnya atau tidak? Seperti apa? Ya, kalau ini tadi yang saya bilang, kan tadi si Bapak bilang ya, sekarang ini kan banyak lagi teori konspirasi. Memang kalau kita secara detail untuk menyelidiki, apalagi kita udah lama lah ya ini kasus ya, berarti kan kita mesti benar-benar mencari sumber-sumber yang memang valid gitu ya. Memang banyak versi yang disampaikan oleh netizen dan informasi-informasi dari orang-orang yang memang kita anggap untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Memang kita nggak bisa langsung menyikapi atau mengambil keputusan secara langsung apakah informasi yang diberikan oleh media ini dari para netizen ini A1 gitu, benar gitu. Karena ini kan baru informasi ya. Jadi nggak bisa kita pastikan, tapi ada manfaatnya sebenarnya, Mas. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya untuk menjadi bahan perbandingan nantinya begitu. Baik, kalau dari netizen ini belum bisa dipastikan A1 informasinya. Nah, kalau dari A1-nya kan dari pihak polisi nih. Sampai sekarang berarti posisi dari kuasa hukum hanya menunggu saja dari Polda, apakah langsung reaktif untuk bertanya mengenai rilis resminya ini, karena kita nggak sabar nih Mbak Maya untuk melihat seterang-terangnya kasus ini. Iya, ini kan dikarenakan juga kami masih menyadari rekan-rekan di Polda Jabar kan tentunya masih fokus ya dalam pemeriksaan. Jangan sampai ketika kami terus menekan atau terus menanyakan hingga akhirnya nanti buyar begitu, Mas. Kami masih memberikan waktu lah minggu ini sampai ada penyelesaian di hari Minggu, mungkin di hari Senin atau hari Selasa nanti kami akan langsung ke Polda Jawa Barat untuk langsung bertemu dengan pihak penyidik begitu. Baik, ini dicatat pihak media ya, hari Senin atau hari Selasa akan datang ke Polda Jawa Barat untuk memastikan rilis resmi hal itu ya, Mbak Maya. Iya. Baik, Bang Yusuf, ada satu lagi yang mungkin bisa dijelaskan kepada kami nih mengenai statement dari salah satu yang sudah pernah ditahan, yakni Saka Tatal, yang menyampaikan bahwa dia sudah ditahan 3 tahun dan merasa bahwa dia menjadi korban salah tangkap, dipaksa untuk berterus terang. Kompolnas melihatnya seperti apa dan apakah sudah ditanyakan mengenai hal ini? Apapun yang berkembang, hal-hal yang dianggap itu ada kelemahan itu sudah kami membuat catatannya. Kami sendiri kan sebenarnya sudah berkirim surat 2 pekan lalu untuk memintakan klarifikasi terkait dengan penanganan kasus yang sebenarnya sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Itu sudah kami mintakan. Catatan-catatan yang berkembang termasuk dari Saka Tatal ini yang mengaku bahwa itu salah tangkap, dipaksa, itu tentu menjadi catatan kami yang akan kami mintakan klarifikasi. Hanya memang sayangnya pada waktu itu proses hukum secara formil untuk menguji penangkapan yang melalui upaya pra-peradilan itu pada waktu itu sepertinya tidak dilakukan. Termasuk barangkali Peggy yang itu saat ini ditangkap apabila pihak keluarga perlu. Kami tidak ingin bermaksud untuk mengintervensi ya. Ini kan hanya mengemukakan proses hukum ya. Penangkapan, penetapan tersangka, penahanan itu kan bisa diuji di pra-peradilan. Kalau memang diragukan itu bisa diuji pra-peradilan. Tapi itu kan menjadi hak daripada yang ditahan melalui kuasa hukumnya, apakah itu dipertimbangkan nantinya untuk mengajukan pra-peradilan agar bisa membantah secara formil bahwa penangkapan, penahanan, penetapan tersangkanya itu tidak sah.
dua minimal alat bukti yang dijadikan untuk dasar untuk menetapkan tersangka itu tidak sah, misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi itu kami tidak ingin mengintervensi, itu adalah hak daripada keluarga Peggy dan Peggy sendiri. Hanya kami sebagai pengawas tetap akan mengawasi, ya mudah-mudahan minggu depan kami sudah bisa bertemu dengan Polda. Kami akan meminta klarifikasi secara komprehensif, catatan-catatan yang dipandang sebagai kelemahan prosesnya selama ini akan kami tanyakan. Jadi ketika ditetapkan sebagai tersangka 8 tahun yang lalu tidak ada upaya pra-peradilan ya Bang Yusuf ya dari Saka Tatal untuk membantah mengenai keterlibatannya, dan baru dibantahnya setelah ia menjalani tahanan begitu ya? Konfirmasi kami dengan kuasa hukumnya Ibu Titin tidak melakukan itu. Baik, Bang Yusuf, kemudian metode apa sebenarnya yang bisa digunakan pihak kepolisian? Ini kan datanya sudah ada, faktanya sudah ada, saksinya juga makin banyak begitu untuk bisa cepat mengungkap. Apakah segitu rumitnya kasus ini sebenarnya Bang Yusuf? Ya penyidik kan punya trik, punya strategi, punya taktik ya, yang tentu itu tidak bisa disampaikan ke publik. Hanya pembuktiannya kami mendorong agar kuat di dalam pembuktian menggunakan pendekatan scientific crime investigation. Termasuk untuk membuktikan ini Peggy atau bukan itu bisa dilakukan melalui pembuktian scientific crime investigation. Pasti tahulah Polri apa yang dilakukan. Nah, termasuk kan misalnya kelemahan yang kita catat ketika misalnya ada kamera CCTV pada waktu itu, sayangnya sementara ini kita dapatkan informasi termasuk konfirmasi dari pihak kuasa hukum terpidana itu tidak dilakukan. Nah, itu misalnya itu kan perlu dianalisis dengan digital forensik ya terkait dengan CCTV. Nah, jadi tidak berdasarkan prioritas pengakuan. Sementara di dalam KUHP sendiri kan keterangan tersangka itu kan terakhir. Itu mereka tidak pun mengakui, tapi apabila bisa dibuktikan dengan alat bukti lainnya, apalagi didasarkan kepada scientific crime investigation, itu akan lebih bagus. Itu yang kami dorong. Di garis bawahi scientific crime itu yang didorong ya. Baik Bang Yusuf, saya terakhir pertanyaan ke Mbak Maya. Kondisi keluarga almarhumah Vina ini saat ini seperti apa psikisnya, dan apa yang sebenarnya benar-benar mereka harapkan dari viralnya kembali dan ditelusurinya kembali kasus ini Mbak Maya? Ya, kalau melihat kondisi keluarga Vina saat ini memang belum juga reda perihal ya ingatan mereka terhadap kondisi dan kejadian yang sudah lampau ini ya, sudah 8 tahun. Karena itu selalu termemori gitu. Jadi mereka sangat berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah, terutama dari kepolisian, institusi Polri, untuk benar-benar bisa mengungkap fakta-fakta apakah memang masih ada pelaku lainnya, ataukah ini hanya namanya saja, tapi pelakunya tidak ada, sehingga mereka bisa tenang begitu Mas. Itu yang sangat mereka harapkan, dan mereka sangat percaya sekali dengan institusi Polri, kejaksaan, pengadilan itu sangat mereka percayai, dan mereka tidak mengambil pusing perihal suara-suara sumbang yang mengatakan salah tangkap dan lain sebagainya, karena memang mereka fokus terhadap DPO yang memang belum tertangkap, begitu Mas. Baik, Mbak Maya tolong sampaikan kepada pihak keluarga almarhumah Vina bahwa keadilan Vina tidak hanya diinginkan pihak keluarga tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang disampaikan tadi Pak Yusuf tadi juga. Terima kasih Mbak Maya, Pak Yusuf sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih.